Presiden Palestina Mahmud Abbas bilang Hamas paling bersalah atas kehancuran Gaza. Kalau Hamas tidak menyerang Israel duluan tanggal 7 Oktober, tidak akan Gaza hancur-hancuran seperti sekarang. Ini yang ngomong Presiden Palestina loh. Memang faktanya seperti itu. Setiap serangan ke Gaza oleh Israel itu pasti dimulai dari serangan Hamas duluan. 21 Mei 2021 Israel serang Gaza karena Hamas duluan yang nembakin roket-roket ke Israel. 16 April 2022 ada perusuh sengaja masuk ke dalam Masjid Aqsa, lemparin polisi Israel pakai batu dari dalam masjid sehingga polisi Israel terpaksa masuk ke dalam masjid untuk tangkap perusuh. Lalu 5 April 2023 terulang lagi. Perusuh nembakin petasan ke arah polisi Israel dari Masjid Aqsa lalu lari ke dalam masjid sehingga polisi Israel terpaksa masuk ke dalam masjid untuk tangkap perusuh. Dan 7 Oktober 2023 Hamas serang Israel, bunuhi ratusan warga sipil, lalu culik ratusan warga Yahudi, menyebabkan Israel ngebom Gaza sampai hari ini karena minta warga yang diculik dipulangkan. Ini fakta. Kalau kita mau cerdas memahami, Hamaslah yang paling bersalah atas kehancuran Gaza, dan ini Presiden Palestina yang bicara, bukan saya. Yuk kita cerdas yuk. Kenapa disebut terburuk? Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Betul nggak? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan. Itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak nggak mereka? Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak Terhormat. Tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat ini di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf kalau memang mengikuti. Saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah, dalam segala hal sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak usah. Nggak ada usaha partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi Gubernur DKI secara independen. Secara independen. Ya, itu dari aspirasi dan kami siap apapun kami akan kerjakan demi. Kalau problemnya
Ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin, amin. Karena tidak mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin, amin, amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja untuk mencari kebetulan, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penyerangan. Jokowi harus tidak boleh berhenti berjuang, ya. Dan saya sampaikan kepada semua bahwa kami ingin tetap terus berada di dalam jalur perubahan. Ya, lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob, karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anies lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung, kalau makin bendung tetap dia bisa meluap kan. Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan, Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh, kalau saya ganti nama jalan, repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, misalnya otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah, itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi. Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Bahwa yang kita kerjakan itu ada. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim sudah bermasalah. Hakimnya nggak benar, masih dilawan. Dipuja-puja. Ayo para blow-on pemuja demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean.
Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh pugih. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama, kiai habaib, dan para tokoh-tokoh panding badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK, insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja, udah itu aja. Oke Mas, ada satu kata terakhir Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agamaku Islam, dia nggak percaya. Oke. Silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden, bukan presiden, tukang sapu kok. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk kata-kata itu. Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan banyak. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik.
Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik, etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin, angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen.
Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta.
Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kemarin saya membahas tentang persekusi ibadah agama di Gresik. Ceritanya ada sekelompok orang yang beragama Kristen, karena ini menjelang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Mereka melakukan doa bersama di satu rumah di perumahan Cermai Indah di Gresik. Ini dipersekusi oleh seorang perempuan yang luar biasa ganas dan mengatakan tidak boleh nyanyi-nyanyi, katanya begitu. Bagi saya, mengganggu ibadah orang lain itu penistaan agama. Itu jelas-jelas gitu. Saya orang Muslim, saya membayangkan misalkan kami sedang melakukan pengajian, kemudian dipersekusi, tidak boleh ada pengajian membacakan ayat Al-Quran. Oh itu penistaan sekali, tidak boleh. Sama dan sebangun dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu yang di Gresik, yang mengatakan ibadah tidak boleh nyanyi-nyanyi. Itu pemikiran somplak. Nah, yang terjadi di Gresik itu ternyata mengenaskan. Pelakunya itu ternyata seorang PNS di SMA Negeri 1 Cermai Gresik. Namanya Yayi Susilowati. Ini aneh bin ajaib ini. Seorang yang bekerja di institusi pendidikan menunjukkan perilaku yang sangat buruk dalam menjalankan toleransi beragama. Dan yang membuat saya protes keras, ternyata kejadian ini berulang lagi seperti dulu-dulu lagi. Persekusi ibadah agama hanya diselesaikan melalui perdamaian di atas materai 10.000. Ada yang mengatakan, oh berbeda karena di Tangerang Selatan persekusinya membawa senjata tajam. Oke, itu satu hal. Tapi dampaknya menurut saya sama. Apa yang dilakukan oleh Yayi Susilowati dengan berteriak-teriak dengan keluarganya, itu menurut saya juga kekerasan verbal yang luar biasa. Harusnya yang dilakukan adalah seperti di Tangerang Selatan. Orang yang melakukan penistaan agama harus dipidanakan karena melanggar konstitusi. Adanya KUHP, adanya undang-undang apa, peraturan apa, itu tidak boleh
mengalahkan konstitusi kita. Itu sudah hal yang harus kita laksanakan. Yang menimbulkan trauma bagi umat beragama lain. Dan yang paling parah menurut saya adalah dampaknya adalah itu memperburuk citra negara kita, yang negara yang katanya penuh dengan toleransi. Masalah caranya menyanyi, atau bagi yang Islam mengaji dengan pakai toa keras, mungkin Hindu berbeda lagi, Buddha berbeda, Konghucu berbeda, itu adalah hak dan cara yang prerogatif yang melekat pada ritual agama masing-masing. Jangan diganggu. Harusnya itu disyukuri. Tapi bagi orang seperti Yayi Susilowati, ini otaknya sudah somplak. Padahal yang dinyanyikan oleh teman-teman yang Kristen itu adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Tuhannya teman-teman Kristen sama orang Islam sama, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan hanya kemudian diselesaikan dengan sekedar materai 10.000. Itu sama sekali tidak ada deterrent effect atau efek jera apapun. Saya lihat sampai sekarang saya tidak mendengar instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Pendidikan setempat, memberikan sanksi kepada Yayi. Sanksi sifat intoleran bagi saya adalah penting agar tidak terjadi hal yang sama berulang dan berulang lagi. Dulu saya pernah mengkritisi berkali-kali bahwa persekusi agama selesai hanya dengan mediasi, kemudian stempel 10.000. Jadi sekali lagi saya protes keras. Yang pertama dengan penyelesaian hanya sekedar selesai semu, menutupi kotoran dengan karpet dengan stempel materai 10.000. Yang kedua saya protes keras karena di instansi di mana Yayi Susilowati ini bertugas, di SMA-nya maupun dinas pendidikannya, saya belum mendengar memberikan sanksi berat kepada yang bersangkutan. Sanksi itu penting untuk efek jera. Toh kenyataannya jarang atau bahkan tidak ada umat beragama yang lain yang protes terhadap apa yang kita lakukan. Cara beribadah kita, memperingati peringatan agama, kita sering itu mengkooptasi jalan, menutup jalan, menggunakan poster besar, menggunakan toa yang sangat keras. Apa kalian tidak berpikir, berempati bahwa itu juga merupakan gangguan sebetulnya? Tapi tidak pernah diprotes kan? Toh kenyataannya kalau kita boleh jujur dan realistis, kita nih sebagai orang muslim malah sering memberikan dalam tanda kutip gangguan, kalau itu dikatakan gangguan ya, gangguan suara, azan dan sebagainya. Bagi kita orang muslim itu bukan gangguan. Tapi mungkin bagi umat beragama yang lain itu gangguan jam 2 malam, toa di mana-mana. Mengapa ibadah orang lain kita terganggu? Betapa tipis akidah iman kita kalau kita terganggu mendengar nyanyian puji-pujian kepada Tuhan yang dilantunkan oleh umat beragama yang lain. Jadi sekali lagi saya sedih sebetulnya bahwa masalah ini selama 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi tidak ada kemajuan apapun. Peristiwa-peristiwa intoleransi masih terjadi di sana-sini dan tidak ada suatu SOP yang jelas dalam penyelesaiannya. Terbukti di Tangerang Selatan sama Gresik berbeda. Di Tangerang Selatan langsung itu ditetapkan sebagai tersangka. Padahal itu sama-sama penistaan agama. Mungkin kalau di Tangerang Selatan lebih berat karena membawa senjata tajam. Tapi bagi saya sama-sama itu mengganggu ibadah orang lain. Bagi saya itu penistaan agama. Seharusnya di Gresik juga dilakukan hal serupa. Mudah-mudahan aparat keamanan di Gresik maupun instansi di mana Yayi Susilowati itu bertugas mendengarkan suara saya. Yayi Susilowati ini adalah salah satu contoh orang yang telah merusak keberagaman kita dan ini contoh buruk bagi kita semua dan ini merupakan promosi buruk bagi keindahan toleransi di Indonesia.
Dan bagi saya sebagai orang Muslim, saya juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Yayi Susilowati itu promosi buruk bagi keindahan agama Islam. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.